Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain. Babun najasati wa izalatiha bab menerangkan mengenai najis dan tata cara menghilangkannya. Wa min syuruti sihhati sholati, dan dari sebagian syarat-syarat sahnya salat at-taharatu, bersuci, an najisin, dari najis, goiri ma'fuin anhu, najis yang tidak ditoleran, yang tidak ditoleri, yang tidak dimaafkan. Wasawaun fidzalika, wasawaun, dan sama saja, fidzalika, dalam hal bersuci dari najis, mensucikan dari najis, badanul musalli, baik itu badannya orang yang sholat, anggota tubuhnya, hatta dakhilil fami, atau hatta dakhilul fami, bahkan sehingga bagian dalam mulutnya, wal anfi, dan hidungnya, wal ainaini, dan kedua matanya harus suci dari najis. Jadi jika ada najis di dalam mulut, di dalam hidung atau mata, maka harus dibersihkan jika najisnya yang goyer ma'fu. Wa malbusuhu, dan juga pakaiannya orang yang sholat, badan dan juga termasuk pakaiannya orang yang sholat. Wa ghairuhu, dan selain daripada pakaian, min kulli mahmulin, dari setiap yang dibawa lahu oleh orang yang sholat. Wa illam yataharrak biharokatihi, walaupun tidak bergerak dengan pergerakan ia, dengan pergerakannya, seperti selendang, sorban yang ia pakai, gunakan, walaupun sangat panjang sampai tidak bergerak misalnya ujungnya, itu tidak boleh ada najis. Wa maudhi'uhu alladhi yulaqihi, dan tempatnya ia sholat, alladhi yulaqihi fi qiyamihi, yang ia kenai ketika berdiri, wa qu'udihi, dan duduknya, wa sujudihi, dan ketika sujud, fi sholati, di dalam sholat. Sawa'un ma tahtahu, sama saja baik itu bagian bawah, wa ma fawqahu, dan bagian atas, min sakfin, dari misalnya atap, wa ma bijanibaihi, dan perkara yang ada di sampingnya, min haitin, dari tembok, wa ghairihi, dan selain daripada tembok. Maksudnya atap atau tembok yang memang kena oleh ia ketika ia sholat, atap yang kena oleh kepalanya, misalnya kepalanya terkena ke atap saking pendeknya, atau tembok yang memang terkena ke badan dia, itu harus bersih, harus suci, tidak boleh ada najis. Falau shalla wa huwa qabidu tarfi hablin muttasilin binajisin, maka jika seseorang sholat dalam keadaan menggenggam ujung dari tali yang tersambung ke najis. Jadi sholat sambil menggenggam tali yang ujung dari talinya itu terkena atau tersambung pada satu najis, lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa illam yataharrak biharokatihi, walaupun talinya tersebut tidak bergerak ketika ia bergerak, tidak bergerak dengan pergerakannya jika talinya digenggam. Wa kadza law ta'allaqa as-sabiyyu bihi wa tahaqqaqat najasatuhu, begitu pula jika seorang anak kecil, ya misalnya anak-anak yang dibawa ketika sholat, maksudnya anak yang bergelantung kepada dia ketika ia sholat, atau ya apalagi sampai ia gendong ketika sholat. Dan watahaqqaqat, dan jelas najasatu, kenajisannya, bahwa anak tersebut membawa najis, membawa pemper, popok yang sudah berisi najis, fa innahu lam yu'fa anhu, yakni maksudnya yang tidak dimaafkan, fatabtulu sholatuhu, maka batal sholatnya. Lalu misalnya bagaimana anak yang belum disunat? Nah, anak yang belum disunat itu ya membawa najis pada kulub kemaluannya, anak yang belum disunat. Jadi jika ketika sholat anak laki-laki yang tidak disunat, belum disunat, bergelantungan atau digendong oleh orang tuanya yang sedang sholat, maka itu sholatnya bisa menjadi batal.
Wa amma idza lam tatahaqqaq fala tabtulu, maka jika tidak nyata adanya najis maka tidak batal. Jadi batal itu jika memang nyata adanya najis. Wa inda Malikin, dan menurut Imam Malik radhiyallahu anhu, yu'fa anhu mutlaqan, dimaafkan najis yang seperti tadi dari seorang anak yang bergelantungan atau menggendong ketika sholat, itu dimaafkan secara mutlak. Tapi itu dalam madhab Maliki menurut Imam Malik. Adapun dalam madhab Syafi'i sebagaimana tadi itu bisa membatalkan. Lalu bagaimana dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Nabi ketika sholat itu menggendong cucunya. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui bahwa cucu yang digendong oleh Nabi adalah cucu perempuan, bukan Hasan ataupun Husain, tapi Sayyidah Umamah kalau tidak salah, cucu yang perempuan Nabi, putri dari Sayyidah Zainab. Wadzalika liqaulihi ta'ala, dan syarat harus suci dari najis itu karena firman Allah Ta'ala, wa thiyab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu fatahhir, maka sucikanlah. Oleh khabari syaikhaini, dan karena hadis Bukhari Muslim, idza aqbalat al haidatu fada'i as-salata wa idza adbarat faghsili anki ad-dama wa shalli. Jika datang al haidatu haid, fada'i, maka tinggalkanlah as-salata salat, wa idza adbarat, dan jika sudah tidak ada, faghsili, maka mandilah anki, maka mandilah diri kamu, atau ya bukan mandi apa, membasuhlah olehmu anki dari darah, wasoli, dan salatlah. Walau massa bi badanihi au saubihi au mahmulihi najasatan ghairu mafin anha fi syai'in min salatihi lam tasihha salatuhu. Jika terjatuh, terkena, mengenai terhadap badannya, pakaian, atau yang ia bawa suatu najis yang tidak dimaafkan, maka batal, maka tidak sah salatnya. Fi syai'in min salatihi lam tasihha salatuhu. Wallahu a'lam.